Apakah persembahan makanan dan membakar uang kertas akan diterima oleh arwah para leluhur? Festival Hantu Lapar atau Hungry Ghost Festival, disebut juga Zongyuanjie, jatuh pada tanggal 15 bulan 7 kalender lunar. Bagi orang Tionghoa, di Hosmon ini adalah saatnya mempersembahkan makanan, membakar uang kertas dan melakukan ritual khusus bagi arwah-arwah. Mereka percaya pada bulan hantu tersebut gerbang neraka akan terbuka, para arwah akan dibebaskan dan akan berkeliaran di bumi. Tahukah kalian, memang benar di Hosmon atau bulan hantu ini, arwah-arwah akan dibebaskan, akan tetapi definitely bukan dari alam bawah atau neraka, tapi dari dimensi yang disebut dimensi penentu. Karena untuk jiwa yang sudah masuk neraka tidak akan bisa bebas lagi, tidak akan ada yang bisa menembusnya sekalipun itu malaikat, itu sudah sistem Tuhan. Kalian boleh percaya atau tidak tetapi semua pembahasan ini disampaikan langsung oleh White Grim Reaper. Dan tidak terkait dengan agama apapun. Di bulan hantu ini juga merupakan trial atau pengujian, baik bagi manusia yang masih hidup dan bagi jiwa-jiwa yang dilepas. Mereka diberi kebebasan dan kesempatan bagi mereka apakah mereka makin ke tempat yang tidak seharusnya atau kembali ke Tuhan. Yang terjadi jika para jiwa tersebut bertindak seenaknya, seperti mengganggu manusia bahkan sampai mengakibatkan kecelakaan terhadap manusia. Maka ucapkan selamat tinggal kepada kemurahan hati Tuhan dan sistem pengampunan Tuhan. Begitu pula kalau mereka ditolong oleh manusia lain, itu adalah takdir mereka. Karena manusia layak ditolong oleh manusia lainnya walaupun sudah menjadi arwah. That's why ada jiwa-jiwa yang ketika dilepas mereka sangat berharap kepada spesiesnya. Yaitu manusia untuk membantu mendoakan mereka kembali ke jalannya. Beberapa dari mereka sebenarnya tahu harus kemana, namun mereka ingin supaya manusia lain yang menolong. Banyak arwah yang menunggu Gosmon ini tiba akan tetapi ada juga yang memilih stuck di dimensi itu. Ada yang malah menganggap itu sebagai sebuah kebebasan dan bertindak seenaknya, padahal tidak demikian. Semua tergantung dari pilihan kehendak jiwa itu masing-masing. Para Grim Reaper juga hanya bertugas mengawasi saja. Ketika Tuhan memerintahkan untuk dimensi itu dikukuhkan kembali, maka mereka harus kembali. Dan untuk manusia yang masih hidup, di Hosmon ini diuji kemampuan atau kekuatan batinnya untuk menghadapi itu semua. Itu seperti seleksi alam. Itulah sebabnya kenapa di bulan hantu ini dipercaya tidak boleh membuat keputusan-keputusan, seperti bepergian, mengadakan acara hari besar, pernikahan, usaha dan lain-lain. Sebenarnya mereka tidak mengganggu, mereka tidak akan bisa, dan bahkan memilih untuk tidak mengganggu. Akan tetapi jumlah mereka sangat banyak sehingga mereka bisa memengaruhi radiasi batin orang-orang yang berdoa, atau frekuensi mereka bisa distracting terhadap spiritual atau supranatural. Banyak pula terjadi kecelakaan-kecelakaan pada bulan ini, itu karena frekuensi otak terpengaruh oleh yang dari alam sana. Dan biasanya iblis hanya tertawa senang menyaksikan kejadian yang dikarenakan kebodohan manusia itu sendiri. Mungkin kamu tidak percaya, bahwa ketika manusia yang masih hidup dan berbuat dosa, tentu tidak langsung melihat Grim Reaper hitam bukan. Tetapi berbeda dengan arwah, jika mereka kelewatan, ya sudah, instan, they go to hell. Pemandangan yang sangat umum, di mana para Grim Reaper hitam malah jumlahnya banyak sekali pas di bulan itu. Sungguh menakutkan kepada orang yang tidak mau kembali ke jalannya, dan tidak mau berbuat baik. Bahkan arwah lain yang bukan dari dimensi itu kaget melihat jiwa-jiwa itu bertindak seperti bukan arwah, tidak waras, ngawur dan seperti sudah kesetanan. Dan bagi arwah yang baik, hanya berniat saja ingin membantu manusia, seperti membisikkan hal-hal baik, tentu saja manusia tidak bisa dengar, namun, they feel. Hanya sesederhana itu, jiwa tersebut akan langsung diberi jalan menuju cahaya atau dijemput oleh entitas baik. Apakah sangat susah untuk berbuat baik? Tapi hati-hati, justru di saat ketika jiwa yang berniat berbuat baik lebih berpotensi disamperin oleh iblis. Iblis akan berkata, kamu yakin mau ngebantu manusia itu? Dia kan sudah jahat. Kamu sendiri juga dulu hidupnya begitu, itu juga termasuk ujian bagi si jiwa, diuji keteguhannya. Para malaikat pun tidak berbuat apa-apa. Semua based on system, output terakhir yang akan menentukan. Dan tidak sedikit dari yang tadinya ingin membantu, mengurungkan niatnya. Ingat, ketika kalian sudah menjadi jiwa, jangan anggap remeh persuasi energi demon. Berbeda sekali rasanya ketika kalian masih hidup. Amat, sangat, berbeda. Namun kenapa jiwa tersebut bisa berada di tahap ujian itu? Ya, karena karma dan satu dan lain hal atau sistem Tuhan. Namun bagaimana dengan jiwa yang tidak melakukan apa-apa? Mereka akan kembali ke dimensinya lagi. Dan melanjutkan prosedur selanjutnya.
Apa efek dengan mempersembahkan makanan dan membakar materi-materi dari kertas untuk para jiwa? Disinilah rahasia akan terungkap. Arwah-arwah itu tidak seharusnya yang non-fisikal memaui atau menginginkan fisikal. Jika itu terjadi, maka energi mereka akan semakin corrupted dan berpotensi menjadi arbis. Disitulah mereka bisa musnah hanya dengan kekuatan doa atau kekuatan lainnya. Prinsipnya berlaku sama bagi iblis sekalipun. Kenapa ada iblis yang bentuknya jelek banget? Ada yang gagah banget. Ketika iblis yang adalah makhluk non-fisikal, non-dimensional fisikal human, dan mencoba terus-terusan entanglet, berkecimpung ke dunia fisikal, iblis itu akan semakin corrupted, dan makin corrupted. Menjadi tidak karuan, menjadi makhluk menjijikkan, lupa akan kodratnya, dan dia mungkin sudah bukan iblis lagi. Orang akan menyebutnya makhluk jadi-jadian, dan dengan gampang bisa dimusnahkan. Tetapi itu semua adalah pilihan mereka sendiri. Itu konsekuensi mereka, mengotori diri mereka menjadi seperti itu, dan menjadi makhluk yang tidak dikehendaki Tuhan. Begitu pula konsep arwah, hanya saja berbeda denah. Ketika manusia-manusia melakukan persembahan di bulan hantu itu, ada dua unsur dari kedua belah pihak. Sang jiwa ingin mengambil harta duniawi, dan ada keinginan dari manusia tersebut memberikan harta duniawi, jadinya seperti abu-abu. Jadi ketika kalian para manusia yang masih hidup berusaha mengikat jiwa yang sudah meninggal, dengan apa yang kalian pikir masih berlaku di dimensi non-fisikal, dengan berpikir bahwa apa yang kalian berikan bisa mereka bawa, kalian justru berpotensi membuat jiwa tersebut makin corrupted. Itukah yang kalian inginkan terhadap jiwa keluarga yang kalian sayangi, ataupun sesama manusia, biarpun mereka sudah menjadi arwah? Jiwa-jiwa yang di dimensi itu tahu dan mengetahui 100% akan ada kesempatan bagi mereka untuk kembali ke cahaya, hanya saja masih abstrak. Tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah akan ada cahaya turun atau apa yang menjemput mereka. Tidak bisa dipercaya bahwa ada saja jiwa manusia yang mengabaikan GPS dan informasi ini, padahal tidak ada jiwa yang tidak mengetahui itu. Aku tidak mengerti manusia seutuhnya, kata Grim Reaper. Pesan buat kalian manusia, sama sekali tidak dilarang untuk mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal, tapi mungkin hanya sebatas untuk memohon pada sang sumber atau alam semesta yang terbaik. Dan supaya jiwa tersebut lanjut ke perjalanan selanjutnya, yang memang adalah bagiannya, bukan terikat pada dimensi ini, karena ada alasan mengapa manusia meninggal. Perjalanan dia masih menanti di kedepannya. Ingat, kalian milik Tuhan, bukan milik iblis.